Shalom adik-adik. Shalom. Shalom. Semuanya sehat-sehat. Amin. Semuanya luar biasa pagi Puji hari Tuhan. ini. Sekarang kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau kembali beribadah di Eko Kids ini. Kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayo adik-adik. Yang masih kucek-kucek mata, cepetan ayo kita mau ibadah lagi ya. Bapakku cinta kau, Bapakku cinta kau, sekali lagi. Bapakku cinta kau. Sungguh benar Tuhan, kami mengasihi Engkau, kami sangat-sangat mengasihi Engkau Tuhan. Sekarang kami mau duduk manis, bahkan kami mau bersuka cita Tuhan, berdiri bersorak, menari buat Tuhan dengan penuh semangat. Tuhan. Kami percaya Tuhan, pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan, kami siap meninggikan nama Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Oke, sekarang kakak minta adik-adik bangkit berdiri semua. Mami, papi, kakak, adik juga yang beribadah bersama-sama. Yuk kita berdiri sama-sama. Kita mau ingat-ingat apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dalam pujian tentunya sambil menari. Ayo adik-adik kita menari buat Tuhan. Ikutin gerakan kita ya. Haleluya. Kalina masih bisa ya? Masih semangat bisa ya? Dong, ya semangat semua ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ikutin gerakan kakak di sini ya. Bila ku ingat apa yang Yesus mau, ku tidak akan mundur lagi. Sekali lagi. Bila ku ingat apa yang Yesus mau, ku tidak akan mundur lagi. Kanan. Tidak, katakan aha, aha. Tidak, katakan aha, aha. Tidak, katakan aha, aha. Ku tidak akan mundur lagi. Sekali lagi, lebih semangat, lebih lagi bersukacitanya. Haleluya. Bila ku ingat apa yang Yesus mau, ku tidak akan mundur lagi. Bila ku ingat apa yang Yesus mau, ku tidak akan mundur Sebelah lagi. kanan, yo. Tidak, katakan aha, aha.
tidak, katakan aha, aha. Tidak, katakan aha, aha. Ku tidak akan mundur lagi. Oke, sekarang boleh ekspresikan gerakannya ya Kalina ya. Oke. Goyang-goyang boleh. Ikutin gerakan kita. Kita mau apa Kak? Mau dangdutan. Wes. Siap ya. Oke, siap digoyang di rumah. Tentunya dengan pujian yang terbaik. Yo. Woo. 1, 2, sambil digoyang. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Ayo goyang Kak. Tidak, Katakan aha, aha. Tidak, katakan aha, aha. Tidak, katakan aha, aha. Ku tidak akan mundur lagi. Sekali lagi dangdutnya lebih semangat. Tidak, katakan aha, aha. Tidak, katakan aha, aha. Tidak, katakan aha, aha. Ku tidak akan mundur lagi. Lagi, sebelah kanan semuanya. Tidak, katakan aha, aha. Tidak, katakan aha, aha. Tidak, katakan aha, aha. Ku tidak akan mundur lagi. Ku tidak akan mundur lagi. Sekali lagi. Ku tidak akan mundur lagi. Haleluya. Beri tepuk tangan Haleluya. buat Tuhan Yesus dulu. Puji Tuhan. Silakan duduk mami papi adik-adik di rumah. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami butuh firman-Mu, kami butuh Tuhan. Biar Tuhan yang melawat kami. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu. Terlebih lagi kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami mau terus nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Kami mau terus nyanyikan nyanyian yang indah bagi Tuhan Yesus. Sebab Tuhan baik bagiku. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapakku datang Menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku Tuhan. Di
hidupku. Selamanya Kau Tuhan. Terima kasih. Kakak percaya adik-adik bisa menyanyikan lagu ini lebih baik lagi. Bapakku Datang menyembahmu di sini. percaya Ku percaya Kau yes. ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah setiap pujian kami, setiap penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati, berbicaralah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk adik-adik, papi mami. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, salam kangen dari kakak. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Tapi hari ini karena kakak ingin bercerita, maka kakak akan membuka masker kakak ya. Dan di sekitar kakak juga tidak ada orang, jadi menjaga jarak itu lebih penting daripada segala sesuatu. Hari ini kakak akan menceritakan bagaimana kita memaafkan orang lain. Kita buka Alkitab kita dengan ayat mas dulu ya adik-adik ya, supaya kita tahu bahwa kita harus belajar mengasihi satu dengan yang lain atau memaafkan orang lain. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami banyak mengalami hal-hal yang menyenangkan, tetapi juga tidak menyenangkan. Tetapi biarlah hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh belajar mengenai firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, biar Roh Kudus-Mu yang bekerja kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan baca ya 1 Yohanes 2 ayat 11a. Adik-adik sudah ada ininya, Alkitabnya? Baik, pinter sekali. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Wow, di dalam kegelapan. Waduh, ya. Hari ini kakak akan bercerita bagaimana Daud yang begitu hebatnya. Daud anak muda yang menjadi gembala, orang biasa Tuhan panggil untuk menjadi raja Israel. Dan bagaimana dia mengalami banyak hal di dalam kehidupan dia. Dia juga punya seorang raja sebelumnya bernama Saul. Saul itu tadinya begitu mengasihi dengan Daud karena Daud bisa mengalahkan Goliat. Tetapi pada suatu hari
Saul ini timbul iri hati kepada Daud. Karena kenapa? Karena orang Israel itu mengeluh-ngeluhkan Daud. Bagaimana sikap Daud? Daud marah? Daud atau membenci? Atau Daud lari daripada Saul? Tidak. Ya, dia tidak lari dari Saul. Tetapi dia terus belajar memaafkan Saul. Susah memang, ya. Tetapi itu yang dijalani oleh Daud. Adik-adik tahu kalau Daud itu adalah pilihan Allah. Daud itu juga bukan orang yang sempurna. Dia juga pernah berbuat salah. Tetapi dia minta ampun kepada Tuhan. Dia belajar untuk menyerahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mengampuni Daud. Begitu juga dengan adik-adik. Saul adalah raja pertama dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Begitu hebatnya dia, tetapi apa yang dia rasakan Tuhan tidak senang. Karena perbuatan-perbuatan Saul yang mengecewakan hati Tuhan. Adik-adik, bagaimana dengan adik-adik di rumah? Di rumah belajar, di rumah melakukan permainan, di rumah tidur, di rumah makan. Tetapi seringkali apa yang terjadi di rumah adalah seringkali kita berantem. Kalau nggak sama Koko, sama Cici, kalau nggak sama adik. Apa yang kita berantemin? Mungkin dengan gadget kita. Ya, waktu kita belajar online, ya masing-masing sudah punya. Masing-masing sudah punya satu-satu dikasih mama. Atau kalau nggak rame-rame. Nah, di saat seperti itu adik-adik suka berantem kan? Untuk siapa yang duluan, siapa yang ambil. Ya, aku duluan. Saling tidak mau mengalah. Nah, di situ kadang-kadang kalian ngambek. Ada yang lari, ada yang duduk, ada yang nangis. Tapi hati kalian sakit kan? Karena kenapa sakitnya? Kok aku nggak boleh duluan gitu ya. Kita akan belajar dari Daud. Adik-adik kita belajar dari Daud. Begitu Daud disakiti oleh Saul, diuber-uber, dicariin pasukan, dikirim perang supaya dia terbunuh. Tetapi Allah menyertai Daud karena Daud itu mempunyai perasaan yang dekat dengan Allah. Dan Allah sangat mengasihi Daud. Begitu juga dengan adik-adik. Allah sangat mengasihi adik-adik. Baik bangun tidur, mau tidur, makan, Allah pelihara. Dan tidak pernah dia mengecewakan kita. Kenapa adik-adik? Karena adik-adik adalah seorang pemaaf yang baik. Adik-adik itu saling mengasihi. Apabila adik-adik berantem dengan kakaknya, atau kokonya, atau cicinya, atau dengan adiknya, mari datengin. Maaf ya Ko, maaf ya Ci, aku tadi begini, aku tadi begitu. Dan bagi koko atau cici atau adik yang sudah disakitin oleh adik atau koko atau cici, harus bisa memaafkan, harus bisa mengasihi. Karena Allah sangat mengasihi kita semua. Perasaan dekat dengan Allah dan Allah dekat dengan kita, sehingga kita bisa memaafkan. Koko, cici, dede, ya. Adik-adik, jangan takut untuk bisa memaafkan. Dan jangan malu untuk memaafkan. Gak ada ruginya. Karena kenapa? Karena kita dikasihi Allah luar biasa. Ayo adik-adik kita belajar seperti Daud. Kita nanti adik-adik ya, kalau misalnya sudah selesai dengan ini, adik-adik boleh baca di dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Bagaimana timbul iri hati Saul kepada Daud. Tetapi Daud tetap mengasihi Saul. Daud tetap belajar memaafkan Saul. Kalian adalah Daud-Daud saat ini. Bisa memaafkan, bisa mengasihi, bisa mencintai satu dengan yang lainnya. Adik-adik, mari kita hidup. Kita tidak sempurna, tetapi Allah yang menyempurnakan setiap hidup kita. Setiap hati kita, setiap jalan hidup kita. Di dalam kehidupan kita yang sekarang ini, adik-adik saya rasa pasti senang. Karena adik-adik itu bisa menyembah Tuhan dengan baik dan benar. Adik-adik itu suka sekali. Suka dan suka itu belajar. Karena tadi saya bilang apa? Karena Allah mengasihi adik-adik. Adik-adik, firman Tuhan dari kakak sampai di sini.
Saya percaya adik-adik itu tidak akan pernah meninggalkan pujian, tidak pernah meninggalkan firman Tuhan senantiasa. Karena kenapa? Karena adik-adik punya banyak waktu di rumah untuk membaca firman Tuhan dan punya waktu untuk memuji Tuhan senantiasa. Terima kasih. Sampai minggu depan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita minta Tuhan yang memimpin langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami boleh belajar dari Daud Tuhan. Tetap dekat, tetap memaafkan, tetap mengasihi. Dan Allah yang akan menyempurnakan setiap hati-hati kami. Tuhan Yesus, tolong berkati Papa dan Mama kami Tuhan. Tolong berkati juga hidup kami. Pakai hidup kami menjadi saluran berkat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengasihi kami lebih daripada segala sesuatu. Amin. Adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.